Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bunga Zulfa Idris dengan NIM 1830101121 akan menampilkan sebuah praktek RPP Akidah Akhlak kelas 9 semester 2 tentang contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar dan manfaat beriman kepada qada dan qadar dari aspek psikologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran dulu. Silakan, siapa yang mau membacakan Al-Quran? Saya, Bu. Silakan, Setia. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Setia yang telah membacakan Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran tadi, kita dapat lancar pelajaran kita pada dari awal sampai akhir ini. Amin. Sebelum itu, untuk memulai pelajaran kita hari ini, apakah Ananda semua hadir? Hadir, Bu, lengkap. Apakah yang ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu, semuanya hadir, Bu. Oke, bagus. Sebelum itu, Ibu ingin meminta Ananda untuk merapikan tempat duduk Ananda. Sudah, Bu. Oke. Nah, kita minggu kemarin mempelajari tentang apa? Tentang iman kepada qada dan qadar, Bu. Bagus. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu kepada manusia agar manusia tersebut dapat meningkatkan akidahnya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, benar sekali Setia. Iman kepada qada dan qadar itu yaitu meyakini sepenuh hati bahwa adanya ketentuan Allah dan berlaku buat manusia sebagai bukti kekuasaan Allah. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dari beriman kepada qada dan qadar ditinjau dari aspek psikologi. Baiklah, materi kita pertama yaitu sesuai dengan indikator kita, contoh perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Sebagaimana kita tahu, contoh dari beriman kepada qada dan qadar yang pertama yaitu berjiwa qanaah, yang dimana berjiwa qanaah itu adalah rela menerima kenyataan hidup dengan ikhlas, dimana kita harus ikhlas dalam menerima apapun kenyataan yang kita hadapi saat sekarang ini. Yang kedua yaitu berani menghadapi persoalan. Yang dimana kita harus berani dalam menghadapi persoalan karena kita yakin apa persoalan yang kita alami itu adalah ujian dari Allah.
Yang selanjutnya yaitu kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Yang selanjutnya, kita harus mampu mengendalikan diri kita saat kita mengalami duka. Contohnya, ada orang tua ataupun sanak saudara kita yang meninggal. Apakah masih memperhatikan Ananda? Masih, Bu. Coba Ananda berikan contoh yang Ibu sebutkan tadi. Apa itu contoh beriman kepada qada dan qadar? Contohnya itu yang pertama berjiwa qanaah. Terus yang kedua yaitu berani menghadapi persoalan hidup. Bagus, benar sekali. Baiklah, selanjutnya materi kedua atau indikator kedua yaitu manfaat beriman kepada qada dan qadar ditinjau dari aspek psikologi. Yang dimana manfaat kita beriman kepada qada dan qadar yaitu kita harus apa? Sabar dalam menghadapi cobaan, dan kita harus bertawakal kepada Allah. Yang kedua, kita harus pandai bersyukur dan tidak sombong. Pandai bersyukur dan tidak sombong. Dimana orang yang beriman kepada qada dan qadar, kita harus bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dan kita tidak boleh sombong apapun yang diberikan oleh Allah ataupun yang diberikan oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Yang dimana orang percaya bahwa qada dan qadar itu akan menerima dengan lapang dada dan orang yang menerima dengan lapang dada. Yang selanjutnya ataupun yang terakhir, manfaat dari beriman kepada qada dan qadar yaitu mendorong manusia untuk bekerja keras dan tidak putus asa dalam bekerja. Baiklah, itu materi kita, itu penjelasan dari Ibu. Apakah Anda semua mengerti yang Ibu jelaskan? Mengerti, Bu. Baiklah, selanjutnya kalau Ananda paham dengan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagi sebuah kelompok atau beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Baiklah, Setia, untuk kelompok 1, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda, yaitu ditulis ya. Bu. Sebutkan contoh dari masing-masing takdir mubram dan takdir mualak. Bu. Dikerjakan dalam waktu 15 menit. Oke? Baik, Bu. Baiklah Ananda, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya, yaitu apa contoh dari takdir mubram dan takdir mualak. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 1 untuk menjelaskan jawaban dari contoh takdir mubram dan takdir mu'alak. Saya Setia Prihatinisi Idris mewakili kelompok 1. Ada beberapa contoh takdir mubram atau takdir yang tidak dapat diubah lagi oleh manusia. Yang pertama yaitu kelahiran seseorang, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga penampilan fisik, dan yang keempat kematian. Dan selanjutnya yaitu contoh takdir mu'alak atau takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha dan doanya. Yang pertama adalah seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Yang kedua, orang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalani gaya hidup sehat agar cepat sembuh. Yang ketiga,
Seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Setia sudah menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu contoh dari takdir mubram dan takdir mualak. Yang dimana yang disebutkan Setia tadi, takdir mubram itu takdir yang tidak dapat diubah. Seperti kelahiran seseorang. Kelahiran seseorang itu sudah ketentuan dari Allah. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Yang ketiga penampilan fisik. Penampilan fisik itu tidak bisa diubah. Karena penampilan fisik itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu kematian. Kematian itu Allah yang menentukannya, bukan manusia. Yang dimana contoh dari takdir mualak atau takdir yang tidak dapat yang bisa diubah. Yang pertama, seseorang yang mengalami kesulitan dalam belajar, dia akan berusaha untuk lebih giat lagi belajar. Bisa dia akan mencapai nilai yang tinggi. Contoh yang lain yaitu orang yang memiliki penyakit, dia akan rajin menjalani gaya hidup yang sehat agar dia cepat sembuh. Baiklah, sebelum kita menutupi materi kita, pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan meminta siswa untuk menyimpulkan apa pelajaran yang dapat kita ambil ataupun kesimpulan dari materi yang Ibu terangkan tadi. Silahkan, siapa yang mau? Saya, Bu. Silahkan, Setia. Baiklah, kesimpulan dari keseluruhan materi mengenai iman kepada qadar dan qadar adalah iman kepada qadar dan qadar dengan yaitu mempercayai bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi umat manusia untuk manusia lebih bertakwa kepada Allah. Yang dimana iman dan qadar dan qadar ini dapat membuat manusia lebih taat lagi dalam beribadah dan semakin dekat dengan Allah. Terima kasih pada Setia sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu terangkan tadi dan materi yang Ananda sebutkan tadi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah, yaitu dicatat ya. Baik, Bu. Tugasnya yaitu mencari hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Yang dimana beriman kepada hari akhir ini Ibu meminta untuk membaca atau memahami materinya sebelum diterangkan besok di sekolah. Mengerti Anda semua? Mengerti, Bu. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.